Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah bab di dalam kitab Tauhid yang berjudul Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah atau tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban. Barang siapa menaati ulama dan umara di dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini berbicara tentang kesyirikan dan kekufuran orang yang menaati ulama dan menaati umara. Ulama dan umara atau siapa saja dari kalangan makhluk, dia menaati makhluk dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Pada hakikatnya dia telah menyembah makhluk tersebut. Pada hakikatnya dia telah menyembah makhluk tersebut. InsyaAllah ta'ala kita akan sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Pertama sekali beliau menyebutkan sebuah athar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', hampir-hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Hampir-hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sebab aku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalian membantah dengan Abu Bakar telah berkata dan Umar telah berkata. Ya. Athar ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Baik. Maksud ucapan Ibnu Abbas di sini, suatu kali beliau pernah menyampaikan kepada kaum muslimin salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu permasalahan. Kemudian ada yang membantah beliau dengan mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan lain. Ada lagi yang mengatakan Umar mengatakan lain. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marah besar. Kok ada orang yang berani membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai beliau berkata, hampir-hampir hujan batu menimpa kalian. Karena apa? Membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan menentang Allah subhanahu wa ta'ala.
sama dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan wahyu Allah dan menerangkannya kepada kita. Jadi ini dua tugas beliau: menyampaikan wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan menerangkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut dengan hadis-hadis beliau. Jadi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena jemaah sekalian, termasuk adab yang baik seorang muslim apabila dia mendengarkan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, maka dia segera tunduk, dia segera mendengar dan menaati. Kalau ada makhluk siapapun, apakah itu gurunya sendiri atau imam sebesar apapun, ulama sebesar apapun, dan Abu Bakar serta Umar adalah ulama terbesar kaum muslimin. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Manusia terbaik, umat terbaik dari segi ilmu dan amalan dan keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar. Adalah Abu Bakar kemudian Umar. Itu sepakat seluruh ulama. Manusia terbaik dari segi ilmu dan keutamaan. Demikian pula amal-amal soleh. Tidak ada yang bisa melampaui Abu Bakar dan Umar. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Tetapi andaikan orang menggunakan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar untuk menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia telah melakukan kesalahan besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Apalagi hanya ucapan imam-imam atau ulama-ulama yang lebih rendah kedudukannya daripada Abu Bakar dan Umar. Jadi inilah yang dituntut dari setiap muslim, selalu mendengar dan taat apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Tidak boleh menyela, tidak boleh menolak, tidak boleh membantah dengan ucapan siapapun. Dengan ucapan siapapun. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Sebab guru-guru kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama besar sekalipun, bahkan para sahabat sekalipun, mereka hanyalah manusia biasa. Mereka hanyalah manusia biasa yang ucapannya bisa benar dan bisa salah, kecuali kalau mereka sudah sepakat, para sahabat sepakat, ulama sepakat, kalau itu tidak mungkin salah. Sebab Nabi SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama seluruhnya sudah sepakat, itu pasti benar. Itulah yang disebut dengan ijma' ulama. Sepakat seluruh ulama. Iya. Tapi kalau satu dua orang ulama berpendapat, itu bisa benar dan bisa salah, sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Walaupun para ulama berpendapat kalau salah, tentunya itu bukan kesengajaan, bukan kesengajaan, tetapi pendapatnya sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Mungkin ada ilmu yang lain yang belum dia ketahui yang lebih kuat. Misalkan sebuah hadis, ada seorang ulama berpendapat bahwa hukum dalam permasalahan ini adalah seperti ini, berdalil dengan sebuah hadis, karena beliau mengira hadis itu sahih, padahal ternyata setelah diteliti hadis itu dhaif. Jadi bukan sebuah kesengajaan. Iya. Namun kita harus paham
Yang namanya manusia, sebesar apapun dia, setinggi apapun ilmunya, dia bisa benar bisa salah. Tidak boleh pendapat guru kita, pendapat pemimpin kita, pendapat ulama kita kemudian kita pertentangkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang lebih mendahulukan pendapat gurunya, pendapat ulamanya, pendapat pemimpin kelompoknya daripada ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya dia telah beribadah kepada mereka. Dia telah beribadah kepada mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah mereka atau ulama mereka, sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaallah taala. Iya. Jadi inilah sikap yang dituntut dari seorang muslim, harus senantiasa lebih mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dari siapapun juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, imam-imam besar seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu ta'ala, mereka semuanya berpesan kepada pengikut-pengikutnya untuk selalu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian dapati ucapan kami yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang pendapat kami, lempar di balik tembok. Itu ucapan para imam-imam besar, imam 4 mazhab. Sampai-sampai ada yang mengatakan tidak halal siapapun yang mengambil pendapat saya sebelum dia cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak cocok maka tidak boleh diambil. Ini sebetulnya pesan imam-imam besar dahulu, terutama Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau yang paling banyak dinukil ucapan seperti ini. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pada hakikatnya pendapatku itu bukan lagi pendapatku, tetapi ikutilah Al-Quran dan Sunnah tersebut. Itulah pendapatku. Dan beliau pernah berkata, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, hadis itulah mazhabku yang sebenarnya. Maksudnya apa di sini jamaah sekalian? Para ulama besar tersebut melarang kita untuk bersikap fanatik terhadap mereka. Yang penting sudah pendapat mazhab saya, terserah itu sesuai dengan dalil atau tidak, maka harus saya ikuti. Tidak seperti itu bersikap di dalam agama yang benar. Jangankan para imam tersebut, pendapat Abu Bakar dan Umar saja apabila kita pertentangkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maka menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Seperti kata Ibnu Abbas, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit karena kalian membantah ucapan Rasulullah SAW. Iya, ini ucapan Abu Bakar dan Umar. Apalagi orang lain selain daripada mereka berdua. Padahal Abu Bakar dan Umar telah diwasiatkan secara khusus kepada kita untuk meneladani mereka berdua. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Iyuti'u Abu Bakar wa Umar yarshudu." Andaikan manusia menaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Ini subhanallah, keutamaan Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai Nabi SAW berpesan kepada kita untuk meneladani mereka berdua. Demikian pula sabda beliau, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah, teladanilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan secara umum seluruh al-khulafa'ur rasyidun, Nabi SAW berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin sepeninggalku yang telah mendapatkan hidayah. Iya. Tetapi kalau ternyata ada satu dua pendapat Abu Bakar yang mungkin hadis belum sampai kepada beliau, kemudian bertentangan dengan sabda Nabi SAW, tetap saja
tidak boleh dipertentangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi hanya pendapat guru-guru kita saja atau ulama-ulama yang lainnya. Iya. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kata beliau, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran terhadap orang-orang yang mengetahui sanad dan kesahihannya. Artinya dia tahu hadis, dia mengerti hadis ini sahih. Kemudian mereka masih mengambil pendapat Sufyan, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar di masa generasi salaf dahulu. Ini imam besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sampai-sampai beliau bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis. Artinya beliau adalah orang yang paling tahu dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, tetap saja beliau manusia biasa. Walaupun beliau orang yang paling mengerti dengan hadis Nabi SAW, ada saja satu permasalahan beliau salah pendapatnya di situ. Yang benar adalah pendapat ulama yang lainnya, yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kata Imam Ahmad, saya heran kepada mereka. Mereka sudah tahu ada hadis sahih, tetapi mereka masih mengikuti pendapat Sufyan yang bertentangan dengan hadis tersebut. Jadi ini celaan Imam Ahmad terhadap orang-orang di masanya. Dia sudah tahu hadis ini sahih, hendaklah itu yang dia amalkan, tapi dia masih berpendapat dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri yang bertentangan dengan hadis tersebut. Sekali lagi kita katakan, tentunya para ulama itu bukan sengaja bertentangan dengan hadis tersebut, hanya saja mungkin hadis itu belum sampai kepadanya. Inilah salah satu sebab kenapa ulama 4 mazhab itu banyak berbeda pendapat dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih banyak berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada hadis satu sampai kepada Imam Ahmad misalkan, tidak sampai kepada Imam Syafi'i, atau sampai kepada Imam Syafi'i tidak sampai kepada Imam Malik, demikian seterusnya. Iya. Jadi ini dicela oleh Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat ke-63. Jemaah sekalian, ayat ini adalah ancaman kepada siapa saja yang mengetahui satu perintah Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak mau mengamalkan, atau bahkan dia lebih memilih pendapat manusia biasa dan dia tinggalkan ucapan Nabi SAW. Ini namanya fanatisme buta, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis demi mengikuti pendapat seseorang. Maka Allah telah mengancam dalam Al-Quran siapa saja yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW dengan 2 ancaman. Yang pertama kata Allah, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Kemudian yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ini jamaah sekalian 2 azab yang Allah akan timpakan. Dikatakan para ulama maksud ayat ini, yang pertama itu adalah azab pada hati, yang kedua azab pada badan kita. Na'udzubillah. Jadi yang pertama kata Allah, mereka akan ditimpa fitnah. Itu adalah azab yang Allah akan timpakan ke dalam hati seseorang. Maksudnya apa jamaah sekalian azab pada hatinya? Yaitu dia akan disesatkan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati-hati mereka berpaling. Ini jamaah sekalian, hukuman yang Allah akan timpakan kepada seorang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW atau yang mengada-adakan cara-cara baru di dalam agama. Tidak ada petunjuknya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah mengingatkan
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ini ancaman terhadap siapa saja yang berani melakukan perbuatan baru dalam agama. Allah akan timpakan fitnah, yaitu kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah kesyirikan. Sehingga Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al fitnatu syirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Bisa jadi seseorang itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila dia berani menolak salah satu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagian hadis beliau, maka muncullah di dalam hatinya satu kesesatan, pada akhirnya dia binasa disebabkan kesesatan tersebut. Ini jemaah sekalian, jadi dua azab yang Allah akan timpakan kepada siapa yang menyelisihi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang terakhir, dan inilah dalil inti dalam bab ini. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Beliau adalah Adi bin Hatim At-Ta'i, sahabat yang masyhur, tadinya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, meninggal pada tahun 68 Hijriah, ketika itu umurnya 120 tahun. Radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur dahulu beragama Nasrani. Bahwasannya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi menjadikan para ulama mereka, dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. At-Taubah ayat ke-31. Sahabat Adi bin Hatim yang tadinya Nasrani, tatkala mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka beliau berkata, faqultu lahu, kata beliau, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah para pendeta kami. Ya, karena sesembahan mereka adalah siapa? Yesus, bukan para pendeta. Tetapi ayat ini mengatakan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Jadi subhanallah, Tuhan mereka banyak, bukan hanya tiga, tetapi Tuhan mereka banyak. Semua pendeta mereka adalah Tuhan yang mereka sembah. Maka sahabat Adi bin Hatim pun heran, sampai dia berkata, ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu? Bukankah para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu? Dan bukankah mereka juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Qultu bala, kata sahabat Adi bin Hatim, iya memang betul seperti itu. Dia mengakui, beliau mengakui. Qala fatilka ibadatuhum, maka Rasulullah SAW bersabda, itulah yang dimaksud peribadahan kepada mereka, peribadahan kepada pendeta. Jadi bukan maksudnya umat Nasrani itu sujud kepada pendeta, menyembah dia secara langsung, tidak, tetapi menaati mereka di dalam pengharaman apa yang Allah halalkan dan penghalalan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, berdasarkan ayat dan hadis ini, yaitu ayat At-Taubah ayat ke-31 dan hadis yang mulia ini, maka ulama menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan dan kekufuran
apabila kita menaati manusia, menaati makhluk siapapun dia, walaupun dia guru kita sendiri atau pemimpin kita, ataupun menaati para ulama dan umara dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya pengharaman apa yang Allah halalkan. Tetapi kalimat ini harus kita perhatikan dengan baik. Yang dimaksud dengan penghalalan adalah menghalalkan dengan hati. Demikian pula pengharaman adalah pengharaman dengan hati. Maksudnya apa? Meyakini hal itu yang tadinya halal menjadi haram, atau tadinya haram berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, kemudian mereka rubah keyakinannya menjadi halal. Iya, bukan sekedar melakukan, bukan sekedar melakukan. Ini yang dimaksudkan penghalalan di sini. Sebagai contoh, khamar itu haram, khamar itu haram, atau zina itu haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita pun telah memahami, kita tahu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa khamar dan zina itu adalah haram. Iya. Kemudian ada orang yang terjerumus dalam dosa ini. Dia minum khamar dan dia berzina, tetapi dia masih meyakini dosa ini adalah haram, saya salah. Maka dia disebut pelaku dosa besar, bukan pelaku kesyirikan. Bukan pelaku kesyirikan. Berbeda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua ini tadinya dia meyakini khamar dan zina itu haram karena dia tahu dalilnya, dia tahu Al-Quran dan Sunnah mengharamkan. Tetapi karena gurunya mengatakan khamar itu halal bagi kita, sebab kita sudah sampai pada derajat makrifat misalkan, iya, khamar itu sudah halal bagi kita, iya, maka dia taati gurunya. Tadinya dia yakini haram, dia taati gurunya menjadi halal, maka dia kafir. Iya. Apalagi gurunya sendiri yang menghalalkan khamar tersebut. Inilah pelaku kekafiran. Iya. Dia tahu zina itu haram, tetapi karena ada seorang yang dia anggap ulama besar mengatakan zina itu boleh, tapi nikah kontrak dulu, nikah mut'ah dulu, nggak perlu nikah beneran, nikah kontrak dulu, maka bukan lagi zina, atau zinanya sudah menjadi halal, padahal dia sudah tahu itu haram dan dia tahu nikahnya tidak sah, tapi dia tetap menaati orang tersebut atau yang dia anggap ulama tersebut, maka dia kafir, dia telah melakukan kekafiran. Iya. Jadi bedakan antara dua pelaku dosa ini. Yang satu melakukan dosa tapi meyakini itu masih tetap haram, maka dia bukan pelaku kesyirikan. Yang satu meyakininya dengan keyakinan tadinya haram, sekarang sudah jadi halal, maka dia murtad, dia pelaku kekafiran. Iya, dia pelaku kekafiran. Jadi harus kita bedakan. Sama dengan sebuah pemerintahan melegalkan khamar, mengizinkan pabrik-pabrik khamar. Lihat apa alasannya. Kalau mereka bilang kami tahu itu haram, tapi mau bagaimana lagi, nanti kalau kita tutup pabrik khamar nanti kita di demo. Makanya jadi pemimpin itu harus kuat, jangan takut dengan demo. Iya. Atau kita butuh pajak, kita butuh tenaga kerja untuk disalurkan. Kalau itu alasannya, maka itu adalah dosa besar dan bukan kekufuran. Tapi kalau mereka mengatakan khamar ini halal di negeri kita, maka itu adalah kekufuran, padahal dia sudah tahu itu hukumnya haram. Jadi ini harus dibedakan. Iya, ini perincian yang disebutkan para ulama. Oleh karenanya jemaah sekalian, dalil-dalil yang kita sebutkan tadi menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu dan bahaya kita ikut-ikutan terhadap pendapat yang tidak berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masih banyak faedah yang bisa kita petik dari dalil-dalil yang kita sebutkan, namun waktu membatasi kita. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan dibedakan antara seseorang yang berzina tapi dia mengaku itu ada kesalahan dan dosa besar dengan seseorang yang mengatakan zina itu boleh saja. Nah, ini apakah orang yang tadi mengatakan dia jatuh kemusyrikan, yang mengatakan zina itu boleh saja, langsung dikafirkan atau bagaimana, Ustaz? Baik. Satu lagi, Ustaz. Nah, satu lagi, sampai gimanakah ciri-ciri atau gimana seseorang itu dikatakan ulama dan umara, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi harus dibedakan antara pelaku kemaksiatan, pelaku zina misalkan, dan dia masih meyakini itu haram, dan orang yang menghalalkan zina padahal dia sudah tahu itu haram. Kemudian saya tambahkan satu hal penting lagi. Orang yang menghalalkan zina, dia telah melakukan kekafiran meskipun dia tidak berzina. Meskipun dia tidak berzina. Jadi dosanya lebih besar daripada orang yang berzina itu sendiri. Iya. Jadi kita sekarang berbicara dosa penghalalan, bukan dosa zina. Walaupun dia tidak berzina, tetapi dia menghalalkan zina padahal dia sudah tahu itu haram, maka dia telah melakukan salah satu bentuk kekafiran. Iya. Baik. Kemudian pertanyaannya, apakah langsung kita vonis kepadanya kamu kafir? Maka ini persoalan lain. Kita enggak sedang berbicara itu. Ahlus sunnah itu membedakan dua macam pengkafiran. Pertama, pengkafiran perbuatan. Yang kedua, pengkafiran pelaku. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah pengkafiran perbuatan. Misalnya saya mengatakan, barang siapa yang menghalalkan zina, maka dia kafir. Itu namanya pengkafiran perbuatan. Beda kalau saya mengatakan si fulan, saya sebut nama si fulan, dia sudah kafir karena dia menghalalkan zina. Itu dua hal yang berbeda. Harus dibedakan. Yang kita bahas adalah yang pertama. Artinya apa? Ini bukan berarti kita mengkafirkan semua orang yang menghalalkan hal tersebut. Sebab ulama menjelaskan untuk pengkafiran pelaku, untuk pengkafiran pelakunya itu perlu terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Iya. Dan itu pembahasan yang cukup panjang. Mungkin tidak cukup dalam waktu yang singkat ini. Hanya saja ada satu kata kunci yang sangat bagus sekali. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bolehkah seorang penuntut ilmu itu yang sudah mapan ilmunya, kemudian dia mengkafirkan seorang muslim yang melakukan kekafiran? Maka kata beliau, masalah-masalah seperti ini sepatutnya dikembalikan kepada pengadilan syariat. Ya, jadi bukan lagi urusan kita di situ. Dikembalikan kepada para ulama besar dan juga ke pengadilan syariat yang berhak mengkafirkan dia. Adapun apa kewajiban kita? Kewajiban kita mendakwahi, mengingatkan saudara kita yang melakukan kesyirikan dan kekufuran tersebut, semoga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, siapa yang kita lihat melakukan satu kekafiran yang tadinya dia muslim, tidak bisa kita langsung memvonis dia kafir. Ada kaidah-kaidah tersendiri, mungkin waktunya sangat singkat untuk dijelaskan, tetapi ada kata kunci yang sangat bagus, yaitu serahkan, kembalikan kepada para ulama besar, atau lebih spesifik lagi kepada mahkamah syariat, ya, yang berhak mengadili dan menetapkan hukum apakah dia sudah pantas disebut murtad atau tidak. Jadi bukan hak kita. Iya. Baik, wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang apa tadi, akhir? Pengertian kapan seseorang itu disebut ulama dan umara? Iya, baik. Kapan seseorang itu disebut ulama dan umara? Dikatakan para ulama, seorang itu ulama apabila dia berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai pemahaman salaf. Itu yang disebut dengan ulama. Apabila dia berilmu tentang Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maksudnya pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau disebut juga dengan pemahaman
ahlus sunnati wal jamaah. Artinya, kalau dia tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, berarti dia bukan ulama. Atau dia sudah memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia memahaminya dengan pemahaman yang salah, dia juga bukan ulama. Iya, jadi itu definisi para ulama. Baik. Kemudian umara, siapa itu umara? Umara itu adalah pemimpin muslim, pemimpin yang beragama Islam meskipun dia fasik dan zalim. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr, pemerintah dari kalangan kalian. Siapa kalian yang dimaksudkan di sini? Kaum muslimin. Makanya dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, selama dia masih muslim, maka dia adalah pemerintah. Dia adalah pemerintah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada para sahabat, tidak boleh mereka merampas kepemimpinan selama mereka belum melihat kekufuran yang nyata. Artinya selama dia masih muslim, maka itulah yang dimaksud dengan umara. Hanya saja dari segi menaati, maka kita hanya boleh taat sebagaimana yang kita jelaskan di sini. Kita hanya boleh taat dalam perkara yang ma'ruf. Andaikan dia memerintahkan kita untuk berbuat dosa, tidak boleh kita menaatinya. Iya. Kalau kita taat kepadanya, maka taat di sini bisa jadi dosa besar, bisa jadi kekufuran, seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau pemerintah kita misalkan memerintahkan kita berbuat dosa, kemudian kita taat, tapi kita meyakini itu adalah dosa, maka kita berarti pelaku dosa besar. Tapi kalau kita taat kepadanya, kemudian kita rubah keyakinan kita, karena pemerintah melegalkan khamar misalkan, kemudian kita taat dengan keyakinan berarti khamar ini sudah menjadi halal, maka itu adalah kekufuran. Iya. Jadi kita hanya boleh taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam maksiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu bukan berarti ketika kita tidak taat dalam maksiat lalu kita memberontak, tidak, atau kita menjelek-jelekkan penguasa di media massa, tidak. Ini adalah cara yang keliru di dalam mengoreksi kesalahan penguasa. Rasulullah SAW telah berpesan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaih. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi pegang tangannya, menyapi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau dia terima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah menunaikan kewajibannya untuk memberi nasihat. Ini cara yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati penguasa, bukan dengan cara terang-terangan, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan menjelek-jelekkan di media massa. Ini semuanya termasuk kategori menggibahi penguasa. Demikian, wallahu alam. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Sebentar lagi. Bapak ini yang duluan mungkin. Silakan, Pak. Bagaimana kita mensikapi hadis Nabi tentang perintah untuk memanjangkan jenggot sama hadis Ibnu Umar yang memotong? Baik. Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot tumbuh dan memotong kumis. Ya. Jangan kita balik, memanjangkan kumis, memotong jenggot. Ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, u'ful liha wa uhfus syawarib. Biarkanlah jenggot tumbuh dan potonglah kumis. Tetapi ada sebuah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memotong jenggotnya ketika berhaji yang lewat dari segenggam tangannya. Jadi lewat dari segenggam tangannya, beliau potong di bawahnya. Tapi sekarang dibalik, potongnya di atas. Ya. Kalau itu jelas salah. Ya. Maka
Banyak para ulama menjelaskan ini termasuk perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari ijtihad beliau. Dari ijtihad beliau. Iya. Dari pemahaman beliau terhadap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berijtihad untuk memotong yang terlewat dari genggaman tangannya. Ya. Tidak ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita memotong yang melewati genggaman tangan tersebut. Tidak pula dari kebanyakan para sahabat. Maka insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah kita tetap mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama seperti Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya. Demikian wallahu alam. Ya. Mungkin waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.